Saat gadis ini sedang tidur nyenyak, tiba-tiba dia bermimpi mendengar langkah kaki di dalam rumah. Ketika dia bangun untuk memeriksanya, dia menemukan seorang pria aneh mendorongnya ke tempat tidur. Dia ingin meminta bantuan, tetapi mulutnya dicium oleh pria itu. Semua kejadiannya dilihat oleh pria lain. Gadis itu ingin melapor ke polisi, tetapi melihat darah di tubuhnya dan lelaki itu koma. Gadis jujur itu tidak banyak berpikir dan berbalik untuk membalut lukanya. Setelah sibuk seharian dan baru saja tertidur, pria itu bangun kembali sambil menggendongnya dengan lembut ke tempat tidur. "Apakah kamu sudah menikah? Besok seseorang akan datang menjemputmu. Aku akan bertanggung jawab untukmu." Keesokan harinya ketika dia bangun, dia melihat potongan batu giok di tangannya dan darah di tubuhnya. Hal ini sangat membingungkan baginya. Saat ini sahabatnya pergi ke kamarnya. Dia meminta bantuannya untuk mengambil cuti hari ini, karena dia harus menghadiri pesta di sore hari. Batu giok ini sangat indah sehingga dia ingin meminjamnya dan memakainya. Temannya mengambil liontin giok itu lalu pergi bekerja. Tetapi begitu dia pergi seseorang mengetuk pintu. Dia melihat seorang paman akan melapor. Paman itu melihat liontin giok dan langsung mengira Aotuyet adalah wanita muda itu. "Tuan muda mengirim saya untuk menjemput Anda, saya anggota kelompok Lengti." Liontin giok di tubuhnya merupakan tanda cinta yang ditinggalkan tuan muda untuk calon istrinya. Lanti Corporation adalah perusahaan yang menghasilkan keuntungan ratusan triliun setiap tahunnya. Mendengar ini mata Aotuyet berbinar dan dia mendapat ide buruk. Begitu saja dia memutuskan untuk menyembunyikan wajahnya dan berpura-pura pergi ke perusahaan itu. Sore harinya ketika Aotuyet sedang minum-minum dengan gembira bersama teman-temannya, dia mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah penyanyi utama di bar ini. Mereka berdua memiliki niat buruk-buruk dan mengikutinya ke kamar mandi, lalu menyiramkan air padanya. Wanita itu merobek pakaiannya dan mempermalukan wajahnya. Pada saat itulah tuan muda segera tiba. "Tolong, lepaskan, tolong, aku menunggu." Keesokan harinya dia dipecat dari pekerjaannya. Dia tidak mempunyai uang untuk membayar sewa. Lalu dia kembali ke kampung halamannya. Namun dia dipaksa menikah oleh kakak dan ibunya. "Jujur saja saya mohon Anda menolong saya saat ini. Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Minggu lalu saya memberikan 3 juta uang bukan memberikannya secara percuma kepada orang lain. Atau meninggalkan hadiah itu untuk digunakan oleh saudara saya. Saya baru saja lulus kuliah, saya belum ingin menikah. Untuk apa saya membesarkan anak seperti Anda? Kamu berhutang uang. Mengapa dia ingin saya membayarnya? Uang saya sudah diberikan kepada beberapa orang, mau apa lagi?" Dengan wajah sangat marah, dia mengambil barang bawaannya dan pergi. Pada saat itulah adik laki-laki sutradara tiba-tiba muncul. Ternyata dia dikejar orang malam itu. Adik laki-lakinya yang berada di bawah melihatnya memasuki ruangan dengan matanya sendiri, mengetahui bahwa bawahannya telah menjemput orang yang salah. Tapi dia tidak memberitahu orang lain, tapi tetap membuka matanya. Kemudian dia dengan panik mengejarnya dan bahkan memperkenalkannya pada suatu pekerjaan. Begitu saja, dia mulai terang-terangan menyukai pria hangat dan tampan ini. Pergantian adegan, wanita itu hingga bisa menjadi istri sutradara. Tanpa menabung untuk pergi ke Korea, dia berubah menjadi wajah yang sama dengan wajahnya. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia diketahui oleh sutradara. Dia tidak perlu menunjukkan wajahnya. Saat keluar dari sana, melihat gadis ini membiarkannya masuk ke rumah kaya dan menjalani operasi untuk membuat wajah sahabatnya. Ternyata wajah sahabatnya mengalami kecelakaan saat dia menyelamatkan direktur kaya. Ketika dia pergi dia meninggalkan sepotong batu giok sebagai tanda cinta. Namun setelah sahabatnya mengetahuinya, ia langsung mengambilnya untuk menggantikan identitasnya. Gadis bodoh itu tidak tahu bahwa semua yang ditemuinya disebabkan oleh sahabatnya. Untungnya saya bertemu dengan adik sutradara dan semuanya kembali normal. Adegan berubah, setelah operasi dia dengan percaya diri pergi menemui sutradara. Namun dia tidak menyangka begitu dia melihatnya, dia menyadarinya. "Paman Liu, Tuan muda, di mana orang yang Anda jemput?" "Ini, Nona Tu, mengapa wajah Anda berubah?" Direktur marah dan memanggil seseorang. Dia ingin mengetahui identitas aslinya. Setelah diselidiki dia mengetahui bahwa dia bekerja di perusahaannya. Begitu dia masuk, sutradara tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Dia menggunakan kekerasan untuk menjauh. Pada saat itulah kakaknya datang untuk menemukannya. Dia kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ah, perkenalkan aku, ini istrimu, mengapa kamu menyembunyikan wajah istrimu?" Sutradara tidak percaya. Wanita itu bernyanyi di bar, dan saat itu sutradara minum banyak sekali. Dia tidak menyangka gadis yang dicintainya akan menikah dengan adik laki-lakinya. Apa tanda cinta yang dia berikan padanya? Ketika mereka selesai tampil dan hendak kembali, para preman itu mulai menggerakkan tangan dan kakinya lagi. Sutradara melihat mereka dan segera menanganinya.
Dia awalnya ingin bertanya apa maksudnya pamer kepada adik laki-lakinya. Namun dia mengatakan keduanya sangat mencintai satu sama lain. Tanpa mengetahui bahwa suaminya saat ini bersama gadis lain. Hari ini kakek menyuruh kedua cucunya untuk membawa istrinya pulang untuk makan. Namun direktur tidak punya pilihan selain membawanya kembali ke kolam salju. Dalam beberapa hari bertindaklah dengan saya. Jika kinerja Anda bagus, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Jika tidak, jangan salahkan dia saat dia melihat pacar kakaknya. Penampilannya mirip dengan dia dan dia merasa agak familiar. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu melihat kedua putranya kembali dan sangat bahagia. Tetapi dia juga melihat bahwa kedua putranya yang kaya itu tampak agak mirip. "Bibi, kamu dan aku berteman. Kami dulu teman kuliah. Apakah kamu salju?" Sebelumnya ketika saya masih di sekolah, saya secara terbuka mengagumi penampilannya dan sering mengatakan saya ingin menjalani operasi agar terlihat sepertinya. Tidak, gadis-gadis zaman sekarang sangat tidak mencintai dirinya sendiri. Mengetahui bahwa wanita di depan mereka adalah salju. Dia membuat wajah mereka sangat bingung. Sesampainya di rumah, salju datang lagi. Dia mengambil gelar tunangan kakaknya. Dia mengancamnya dengan wajahnya untuk berhenti berbicara omong kosong. Saya menasihati Anda dengan jelas, jangan katakan apapun yang tidak seharusnya Anda katakan. Jadi saya bertanya di mana liontin giok yang Anda pegang dari saya. Secara tatap muka dia ingin Snowpon mengembalikan liontin gioknya. Mendengar kata-kata ini, Snowpon dengan cepat berkata, "Aku seharusnya tidak mengambil batu giokmu dan menjadi tunangan tuan muda. Bisakah kamu memaafkanku? Saya sangat mencintainya dan sekarang saya memiliki anaknya di dalam perut saya." Melihat Snowpon berlutut, wajahnya melembut lagi. "Nona muda, mengapa kamu mencariku? Ini tentang kamu dan saudaramu. Apa, kamu ingin menyenangkan aku? Sudah lama sekali sejak kamu tidak berakting. Apakah kamu bahkan lupa siapa dirimu? Apa maksudmu dia hanya ingin membantumu?" Tetapi untuk menggunakan posisi Snowpon, asisten sutradara menggunakan obat bius di kamar. Saya tidur di kamar lain. Saya adalah wajah di bawah pengaruh anestesi. Direktur memeluknya ke tempat tidur. Dia menyaksikan rencana itu akan berhasil. Tiba-tiba dia sadar kembali dan melangkah mundur. Lalu dia mengambil barang di atas meja dan ingin menikam keras pada pasangannya. Sehingga Snowpon segera pergi. Tapi saat dia berjalan ke depan dengan berani. Dia ditangkap oleh sutradara. Melihat gadis di depannya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tetapi lelaki tua itu masuk dan melihat direktur berbuat tidak pantas. Dia sangat marah. "Kakek, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak bisa menunjukkan wajahku. Aku akan menceraikannya, lalu membawa saudaramu ke luar negeri." Namun sutradara mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi orang lain selain wanita itu. Snowpon berbicara, sebagai seorang wanita bahkan keluarganya pun tidak menginginkannya. Dua saudara laki-laki dan perempuan. Masing-masing dengan kepribadiannya masing-masing. Hidupku ini benar-benar tidak bahagia. Kakek marah lalu dia langsung pingsan.